Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis muatan IPS Sekolah Dasar kelas 3 tema 3 yaitu benda di sekitarku. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Amalia Rizky Wandani dengan NIM 200827273. Lalu ada Duyani dengan NIM 2009227. Lalu ada Elsa Agustina dengan NIM 2008265. Lalu Isfi Aulia Septiani dengan NIM 2008877. Lalu ada Jamila Agustin Umusoli dengan NIM 2007544. Materi yang akan kami bahas sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duyani dengan NIM 2009227 akan memaparkan tentang kesesuaian materi IPS dengan kompetensi dasar. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 3 tema 3 atau benda di sekitarku ini memuat 4 subtema dengan masing-masing nama pembelajaran di dalamnya. Nah, dalam buku tematik ini tidak secara gamblang memuat mana nih gitu materi IPS. Tetapi banyak memuat interaksi gitu ya antara anak dengan anggota keluarganya atau teman sekitar atau teman di kelasnya gitu, seperti mengamati, berdiskusi, mencoba atau praktik dan membuat laporan sederhana. Nah, materi yang ada dalam buku tematik ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, walaupun tadi gitu ya, kompetensi dasar IPS dan materinya tidak dituliskan secara langsung gitu, tetapi dapat dilihat secara implisit. Nah, hal itu kan karena muatan IPS terintegrasi gitu ke dalam mata pelajaran lain. Nah, contohnya ini bersumber dari buku tematiknya. Salah satu kompetensi dasarnya itu ada menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, dalam buku tematik siswanya ada instruksi atau perintah kegiatan bersama orang tua, yakni berdiskusi tentang beragam peran yang ada di lingkungan rumah bersama orang tua. Dalam buku tematik tema 3 halaman 159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Agustina dengan NIM 2008265 akan memaparkan mengenai kesesuaian materi IPS dengan kurikulum. Nah, kurikulum 2013 menuntut diaplikasikannya sejumlah pendekatan pembelajaran yang dipandang mampu digunakan untuk membentuk kemampuan siswa, meningkatkan keterampilan, dan sekaligus membangun sikap siswa. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan pembelajaran integratif, sesuai yang dikemukakan oleh Kemendikbud 2012 bahwa esensi kurikulum 2013 adalah penyederhanaan dan tema integratif. Pembelajaran integratif ini adalah pembelajaran yang memadukan berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran integratif dalam konteks kurikulum 2013 diterapkan pada seluruh jenjang kelas sekolah dasar. Dalam konteks ini, pembelajaran di sekolah dasar itu tidak lagi dilaksanakan secara terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara memadukan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain melalui penggunaan tema terpadu tertentu. Bahkan pada siswa kelas rendah, materi pelajaran IPA dan IPS dipadukan ke dalam mata pelajaran lain secara utuh, sehingga kedua mata pelajaran ini tidak ada lagi dalam struktur kurikulum 2013 untuk kelas 1 sampai kelas 3. Pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 2 tema 3 ini berisikan materi-materi yang bisa dikatakan sejalan dengan kurikulum saat ini. Siswa dituntut mengembangkan kemampuan dan keterampilan dan sikapnya dalam proses pembelajaran dalam konten IPS, seperti pembahasan dalam buku tematik tersebut. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi, pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 2 tema 3 ini, materi pembelajaran IPS-nya itu tidak dibahas lebih dalam karena diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan Kewarganegaraan, IPA, bahkan ke dalam mata pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky Wandani dengan NIM
02008-273 akan memaparkan mengenai keakuratan materi IPS. Menurut BNSP dalam Ernawati pada tahun 2018 menyatakan bahwa keakuratan materi dalam sebuah buku adalah wacana, diagram, gambar, contoh, konsep, maupun teori. Di dalam buku kelas 3, tema 3 ini memuat materi mengenai PPKN, PJOK, seni budaya dan prakarya, matematika, dan bahasa Indonesia. Di dalam penyajian gambar seperti kegiatan menyanyi bersama, melakukan kegiatan olahraga bersama, berinteraksi bersama keluarga dan orang sekitar, saling menghargai pendapat, mengetahui peranan siswa, dan saling membantu menunjukkan hubungan sosial yang baik sebagai sesama manusia. Sedangkan untuk konsep sendiri dalam buku kelas 3 SD tema 3 ini memuat teori kegiatan yang memungkinkan anak untuk berinteraksi baik dengan teman dan sahabat mereka maupun keluarga lewat lagu ataupun materi ataupun latihan yang disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jamila Agustinus Musoli dengan NIM 2007544. Selanjutnya yaitu kemutakhiran materi. Kemutakhiran menurut KBBI yaitu hal yang berhubungan dengan mutakhir. Materi di dalam sebuah buku juga harus mutakhir, artinya mengikuti kurikulum yang berlaku. Kurikulum yang dipakai saat ini yaitu kurikulum 2013. Hal ini materi yang disajikan harus bersifat aktual. Kurikulum 2013 dilaksanakan untuk membentuk karakter dan keterampilan dari masing-masing peserta didik, yaitu mengembangkan potensi diri, sikap mandiri, keterampilan dan kemampuan dasar, serta kemampuan intelektual dan mental yang bermanfaat. Salah satu ciri kurikulum 2013 adalah pendekatan yang digunakan secara ilmiah. Pada buku kelas 3, sekolah dasar tema 3, antara materi dengan kurikulum memang sudah mutakhir, karena kurikulum 2013 lebih mengacu kepada aktivitas, keterampilan, dan kemandirian anak. Maka materi yang disajikan juga sesuai. Contohnya seperti adanya gambar dan penjelasan dalam buku tersebut, juga bersifat aktual dan sesuai dengan kondisi Indonesia. Buku ini juga dibuat dengan berlandaskan pada kompetensi dasar yang telah disusun oleh Kemendikbud. Muatan IPS pada buku ini adalah adanya disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, antropologi, dan psikologi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pengayaan. Pengayaan sendiri itu adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Nah, isi BTBI ini selain termuat dalam SK dan KD juga harus dapat memperkaya ilmu pengetahuan siswa baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik yang mendukung tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, akan dilanjutkan oleh saya, Duyani dengan NIM 2009227 terkait kelayakan bahasa materi IPS. Nah, muatan IPS kan tidak secara langsung ya gitu tertulis dalam buku tematik, tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran lainnya. Nah, dengan demikian untuk melihat kelayakan bahasanya gitu bisa dilihat dari materi-materi pembelajaran lain. Nah, berikut kelayakan bahasa dalam buku tematik kelas 3, tema 3 atau benda di sekitarku ini. Nah, yang pertama itu ada lugas. Buku tematik ini menggunakan bahasa yang lugas, tidak berbelit dan mudah dimengerti untuk siswa sekolah dasar. Nah, lalu komunikatif, dialogis, dan interaktif. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan menggunakan bahasa Indonesia yang menarik gitu ya, tertulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan juga membangkitkan rasa senang siswa gitu dan mendorong siswa untuk mempelajari buku secara tuntas. Lalu sesuai dengan peserta didik. Nah, bahasa yang digunakan juga sudah sesuai gitu ya dengan tingkat perkembangan kognitif siswa kelas 3 gitu. Nah, lalu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, buku tematik ini sudah memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu juga penggunaan simbol dan ikon yang menarik gitu ya, menggunakan huruf dan angka dengan konsisten, penggunaan gambarnya sangat baik dan menarik gitu ya, enak gitu buat dipelajari kelas 3 gitu. Lebih menarik dan cocok untuk siswa sekolah dasar kelas awal. Selanjutnya, teknik penyajian materi IPS. Faktor penentu mengenai kualitas suatu buku itu dapat dilihat dari segi teknik penyajiannya.
teknik penyajian pada buku teks tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 3 tema 3 ini sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya bagian dari sistematika penyajian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Terdapat juga pengantar awal materi yang akan dipelajari oleh siswa, juga tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran ini. Yang selanjutnya adalah pendukung penyajian materi IPS. Seperti yang telah disinggung bahwa dalam buku kelas 3 SD tema 3 ini memuat materi mengenai PPKN, PJOK, seni budaya dan prakarya, matematika dan bahasa Indonesia. Pendukung penyajian materi IPS di dalam buku ini tersampaikan lewat gambar-gambar dan beberapa kegiatan yang disajikan yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok ataupun bersamaan dengan guru, orang tua, dan teman sebaya dalam melakukan setiap kegiatan pembelajaran. Dengan penyajian gambar sangat membantu anak, terlebih anak sekolah dasar pada kelas 3 mulai tertarik pada benda-benda yang ada di sekitar mereka, sehingga memungkinkan untuk mengikuti segala arahan dari gambar, dibantu arahan dari guru tentunya. Buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai isi buku yang memudahkan para orang tua untuk memahami pelajaran yang disampaikan dari buku ini, sehingga anak bisa dengan mudah jika belajar dari rumah. Selanjutnya yaitu penyajian pembelajaran. Pada buku kelas 3 Sekolah Dasar tema 3 ini disajikan dengan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh siswa dan bersifat interaktif dan partisipasif. Sesuai dengan kurikulum 2013 menekankan bahwa penanaman aspek sikap terhadap diri siswa, baik sikap spiritual dan sosial. Buku ini juga menyajikan berbagai gambar yang berbeda sesuai dengan judul dari setiap subtema. Terdapat 4 subtema. Lalu, setiap subtema memiliki 6-7 pembelajaran yang termuat di dalamnya. Dan setiap akhir dari subtema ini disajikan sebuah tabel mengenai penilaian diri seorang anak. Selain itu juga, materi yang disajikan tiap subtema tidak hanya berupa gambar, terdapat juga tabel, grafik, lalu berupa not-not musik yang mungkin belum anak-anak mengetahuinya. Saya Isti Aulia Septiani dengan NIM 2008877. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai metode pembelajaran. Nah, dalam kurikulum terbaru ini, yakni kurikulum 2013 yang semua mata pelajarannya itu terintegrasi menjadi satu kesatuan tema dan subtema. Pembelajaran yang terintegrasi ini dikenal dengan nama pembelajaran tematik. Nah, menurut Trianto pada tahun 2010, ia menyebutkan bahwa pembelajaran tematik itu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Metode pembelajaran yang digunakan itu harus mampu mengajak siswa untuk lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian pada buku Benda di Sekitarku ini itu menggunakan metode diskusi. Nah, di mana metode diskusi ini merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Adapun kelebihan metode diskusi kelompok itu yang pertama, memberikan pemahaman pada anak didik bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaian. Lalu siswa mampu berpikir kritis. Yang selanjutnya, mendorong siswa untuk dapat menyampaikan pendapatnya, lalu mengambil satu atau lebih alternatif pemecahan masalah, kemudian mendorong siswa memberikan masukan untuk pemecahan masalah, dan yang terakhir itu siswa menjadi paham tentang toleransi pendapat dan juga mendengarkan orang lain. Dan adapun juga kekurangan dari metode diskusi ini, yaitu yang pertama, cocok digunakan untuk kelompok kecil, jadi hanya cocok digunakan untuk sekelompok kecil saja. Lalu tema diskusinya itu terbatas, dan yang ketiga itu ada dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara saja. Dan yang terakhir itu dibutuhkan penyampaian secara formal dalam berpendapat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang analisis subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku. Nah,
Adapun konten IPS yang termuat dalam subtema ini yaitu dalam subtema ini tuh aneka benda di sekitarku. Nah, hampir semua materi yang termuat dalam subtema 1 ini termasuk ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada subtema ini yaitu lebih banyak untuk membaca, mengamati, juga ada kegiatan berdiskusi. Nah, dengan adanya kegiatan diskusi ini bisa termasuk ke dalam konten IPS atau ilmu pengetahuan sosial, yaitu adanya interaksi sosial antar siswa di dalam kelas yang termasuk ke dalam aspek sosiologi. Nah, untuk lebih jelasnya yaitu adalah yang pertama pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 itu diawali dengan kegiatan membaca mengenai benda-benda di sekitar kita. Nah, dalam kegiatan tersebut, siswa akan mengetahui pengertian dari benda, pengelompokan benda, kemudian ada kegiatan ayo mengamati. Nah, pada kegiatan siswa ini akan mengamati benda sesuai dengan apa yang ada di dalam teks tersebut. Ada juga kegiatan diskusi. Nah, kegiatan diskusi ini itu yang termasuk ke dalam konten IPS, yaitu sosiologi, di mana siswa harus berdiskusi bersama orang tua di rumah dan juga kegiatan berdiskusi dengan teman kelompok. Nah, ini bisa membuat interaksi sosial antara siswa dengan temannya atau dengan siswa lainnya itu semakin baik dan terjalin semakin erat. Lalu pada pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, pada kegiatan ayo berdiskusi, muatan IPS yang terintegrasi yaitu geografi karena menjelaskan tentang desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya memiliki hutan. Ada juga yang termasuk ke dalam unsur geografi lainnya, yaitu penjelasan mengenai bencana alam akibat hutan yang digunduli seperti peristiwa banjir. Ada juga kegiatan bermusyawarah. Nah, kegiatan ini itu bisa membuat interaksi siswa semakin terjalin dengan erat. Lalu, pada kegiatan gerakan kombinasi, siswa juga diminta untuk melakukan permainan bersama teman-temannya. Selain itu, siswa juga ada melakukan kegiatan bersama orang tua di rumah. Hal ini bisa membuat komunikasi antara siswa dan orang tua semakin terjalin dengan baik. Lalu pada pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran kegiatan ayo mengamati, di mana siswa diminta untuk mengamati teks tentang kertas di sekitar kita. Setelah itu, ada kegiatan diskusi. Nah, kegiatan diskusi ini termasuk ke dalam konten IPS, yaitu sosiologi, di mana siswa diminta untuk berdiskusi bersama teman sekelompoknya atau teman kelompok mereka mengenai penghematan kertas. Nah, pada pembelajaran 3 ini, siswa banyak melakukan kegiatan diskusi bersama teman sekelompok mereka. Lalu pada pembelajaran selanjutnya yaitu pada pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran 4 ini diawali dengan kegiatan ayo membaca mengenai teks plastik. Nah, solusi dan masalah. Pada kegiatan ini dijelaskan bahwa plastik itu memberikan banyak manfaat tetapi juga memberikan masalah terhadap lingkungan. Jika berhubungan dengan lingkungan, maka hal ini termasuk ke dalam konten IPS yaitu geografi. Selain itu juga ada konten IPS lainnya yaitu sosiologi, di mana siswa harus berdiskusi bersama teman kelas mereka. Lalu ada juga kegiatan mengamati, di mana siswa harus mengamati lingkungan sekolah gitu. Apakah lingkungan sekolah di sekitar mereka itu banyak sampah plastik bekas mereka jajan atau tidak? Lalu juga ada kegiatan bermusyawarah. Nah, tentang kegiatan bermusyawarah ini itu tentang bagaimana cara mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Ada juga kegiatan berdiskusi dengan orang tua mengenai sampah plastik yang ada di rumah. Lalu yang selanjutnya itu ada pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini terdapat konten IPS yang terintegrasi yaitu sosiologi, di mana ada kegiatan diskusi, serta bermusyawarah. Lalu ada juga geografi, yaitu terdapat kata kebersihan di sekolahmu. Nah, hal ini tuh menunjukkan tempat berupa sekolah. Nah, ada juga kegiatan mengamati serta berdiskusi bersama orang tua di rumahnya. Itu siswa harus berdiskusi bersama orang tua mengenai benda-benda yang tidak terpakai tetapi masih bisa dimanfaatkan atau didaur ulang seperti itu. Dan yang terakhir itu ada pembelajaran 6. Nah, dalam pembelajaran 6 ini diawali dengan kegiatan berdiskusi. Hal ini termasuk ke dalam konten IPS yaitu sosiologi, di mana siswa harus membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang seperti itu. Setelah itu mereka harus menyelidiki bahan pembentukan benda bersama anggota kelompok mereka. Lalu mereka juga harus menuliskan pengalaman mereka selama melakukan kegiatan bermusyawarah. Ada juga karakter yang dikembangkan. Nah, di dalam subtema 1 ini, karakter yang dikembangkan lebih banyak pada saat melakukan tugas, di mana siswa banyak melakukan diskusi bersama kelompok serta orang tua. Untuk penjelasannya bisa dilihat atau bisa
diperjelas gitu sebagai berikut. Pada pembelajaran 1, karakter yang dikembangkannya itu berpikir kritis. Nah, pada pembelajaran 1 ini, pada kegiatan Ayo Membaca terdapat sebuah pertanyaan, yaitu apakah benda itu? Nah, dari pertanyaan ini siswa tentu akan berpikir, apa sih benda itu? Nah, dan hal itu dapat mengasah cara berpikir kritis siswa gitu. Mereka dimulai dari hal-hal terkecil gitu. Lalu bekerja sama. Siswa harus bekerja sama dengan anggota kelompok untuk mengerjakan tugas. Lalu yang selanjutnya ada kreatif. Nah, siswa harus siswa harus membuat pola irama sendiri seperti yang terlihat pada gambar. Lalu yang selanjutnya itu pada pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ini karakter yang dikembangkannya itu yaitu musyawarah. Nah, siswa harus bermusyawarah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan, lalu berdiskusi. Siswa melakukan kegiatan berdiskusi bersama orang tua mengenai cara perawatan benda-benda yang terbuat dari kayu. Bisa dilihat pada gambar. Nice. Lalu yang selanjutnya itu pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini karakter yang dikembangkan yaitu yang pertama berpendapat. Nah, contohnya itu Udin dan teman-temannya mengeluarkan pendapat tentang menghemat kertas, lalu berdiskusi. Siswa diminta untuk mengenal menghemat kertas, lalu percaya diri. Nah, siswa harus menampilkan kemampuannya di depan teman kelas mereka, seperti yang terlihat pada gambar. Lalu, pada pembelajaran 4, berdiskusi, siswa melakukan diskusi terkait dengan sampah plastik. Lalu musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik. Bisa dilihat pada gambar. Dan pada pembelajaran 5, bermusyawarah. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah, lalu menjaga kebersihan di sekolah, lalu berdiskusi. Siswa berdiskusi dengan orang tua mengenai benda-benda yang tidak terpakai menjadi bermanfaat. Bisa dilihat pada gambar. Dan yang terakhir yaitu pada pembelajaran 6. Adapun karakter yang dikembangkan pada pembelajaran 6 itu yaitu yang pertama musyawarah. Siswa harus mengerjakan proyek tentang melakukan musyawarah. Lalu saling menghargai. Siswa diminta untuk menghormati pendapat dari temannya. Lalu yang terakhir itu ada berdiskusi. Siswa diminta untuk berdiskusi bersama orang tua mengenai jenis meteran kain apa sih yang digunakan untuk baju. Bisa dilihat pada gambar. Mungkin cukup sekian materi dari subtema ini. Materi dari subtema lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu subtema 2. Konten IPS-nya yang terdapat pada subtema 2 tema 3 ini, anak diajarkan mengenai wujud benda, baik benda padat, cair, dan gas. Selain itu juga benda-benda yang ada di alam yang tidak terlepas dari manusia. Berdasarkan hasil analisis terhadap buku subtema 2 ini, kelayakan isi muatan IPS telah memenuhi kriteria. Terdapat sebuah aspek psikologi, sosiologi, antropologi, dan geografi yang disajikan dalam subtema 2. Untuk lebih penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran 1. Siswa belajar mengenai macam-macam wujud benda. Jika dilihat dari aspek disiplin ilmu IPS, pada pembelajaran 1 ini termasuk ke dalam psikologi anak, di mana anak diberikan sebuah pemahaman mengenai macam-macam wujud benda. Lalu pembelajaran 2, siswa belajar mengenai ciri-ciri benda yang memiliki massa dan volume. Terdapat sebuah gambar guru dengan murid yang mana sedang berinteraksi di antara keduanya ini, termasuk ke dalam sosiologi dan psikologinya, di mana anak merasa kasihan ketika melihat temannya yang sedang terluka. Pembelajaran 3 yaitu mengenai benda padat, di mana muatan IPS yang terdapat dalam pembelajaran 3 adalah psikologi anak, yang diberikan dengan mengamati benda-benda di sekitar. Lalu juga antropologi yang mengandung unsur kebudayaan, yaitu siswa diberikan sebuah lagu untuk dinyanyikan dan mengamati gerakan tarian daerah. Lalu pembelajaran 4 yaitu mengenai benda cair, muatan IPS yang terdapat dalam psikologi anak, di mana anak di sana diberikan sebuah bacaan, mengamati dan mendiskusikan dengan bersama teman. Lalu juga terdapat juga sosiologi yang dimana di sana terdapat interaksi beberapa orang yang disajikan dalam sebuah wacana.
Pembelajaran 5 yaitu mengenai materi benda gas. Muatan IPS terdapat psikologi, di mana anak diberikan sebuah bacaan dan melakukan sebuah eksperimen dengan balon. Selain itu juga, dalam beberapa pertanyaan terdapat materi mengenai memperhatikan gambar dan menghubungkannya dengan yang cocok. Sosiologinya yaitu terdapat sebuah bacaan mengenai Dayu dan Ibu, dan geografi di sana disajikan sebuah bacaan mengenai kebakaran hutan yang termasuk ke dalam peristiwa alam. Pembelajaran 6 yaitu terdapat muatan IPS psikologi, di mana anak membaca mengamati sebuah gambar lalu mendiskusikan dengan bersama teman. Selain itu juga sosiologinya adanya sebuah interaksi antara beberapa orang sebagai gambar berikut. Lalu yaitu nilai karakter yang terdapat pada subtema 2. Penanaman nilai karakter pada subtema 2 ini diselipkan setiap pembelajaran sehingga apa yang siswa pelajari terdapat penanaman nilai dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap saling peduli sesama teman. Konten ini terdapat pada pembelajaran 2. Diilustrasikan terdapat seorang anak yang sedang bermain sepak bola dan terjatuh, teman yang lainnya membantu. Sehingga penanaman nilai karakter yang diterapkan pada anak adalah sikap saling tolong-menolong dan saling peduli terhadap sesama teman. Yang kedua yaitu bekerja sama gotong royong. Nilai penanaman ini terdapat pada pembelajaran 4, di mana terdapat sebuah gambar masyarakat yang sedang bekerja bakti. Penanaman nilai karakter yang bisa diterapkan pada anak adalah adanya rasa ingin bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga yaitu penanaman hidup sederhana. Nilai ini terdapat pada pembelajaran 6, di mana anak harus bisa hidup sederhana. Yang keempat yaitu mencintai dan menjaga lingkungan. Gambar di samping merupakan penanaman nilai karakter cinta terhadap lingkungan, dan terdapat sebuah gambar kebakaran hutan di mana nanti anak bisa mengetahui bahwa ketika mereka tidak mencintai lingkungan atau merusak alam akan terjadi hal yang seperti itu. Lalu yang kelima adalah berpikir kritis dan berdiskusi. Di dalam subtema 2 ini terdapat penanaman nilai karakter di mana anak menjadi mandiri dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan mereka menjadi tahu apa yang sebelumnya mereka ketahui, baik dari sebuah penglihatan mereka ataupun yang mereka baca dan dengar. Salah satunya seperti gambar berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi ya oleh saya, Dwiani dengan NIM 2009227 terkait analisis subtema 3 perubahan wujud benda. Nah, yang pertama ada konten IPS terlebih dahulu. Dalam subtema 3 bisa dikatakan gitu ya, seluruh materinya itu adalah muatan IPA gitu. Kegiatannya kan lebih banyak mencoba atau praktik, membuat laporan sederhana, membaca, mengamati, dan mencermati terkait perubahan-perubahan wujud benda yang ada di lingkungan sekitar. Nah, namun dengan tetap adanya interaksi sosial dengan pembagian peran masing-masing dalam mengerjakan tugas, muatan IPS itu tetap terintegrasi. Nah, berikut penjelasannya dalam setiap pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran 1. Kegiatan Ayo Membaca, muatan IPS yang terintegrasi adalah sosiologi. Nah, pernyataan Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Nah, di situ menggambarkan bahwa interaksi atau hubungan sosial Lani dan teman-temannya itu berjalan baik. Lalu yang kedua ekonomi. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Walaupun tidak dijelaskan secara detail, tetapi kan membeli adalah suatu kegiatan ekonomi. Nah, pada pembelajaran Ayo Mengamati juga, siswa diminta mengamati gambar butiran salju dengan teks penjelasan. Nah, muatan IPS yang terintegrasi adalah geografi. Pernyataan di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Nah, lalu pada pembelajaran 2, dalam kegiatan Ayo Membaca, muatan IPS yang terintegrasi adalah sosiologi, tergambar dari pernyataan lakukan percobaan ini bersama kelompok. Nah, dalam melakukan percobaan tersebut itu siswa juga mendapat peran dan tugas-tugasnya masing-masing gitu. Lalu dalam informasi penting, muatan IPS yang terintegrasi adalah geografi gitu, karena menjelaskan gejala alam di bumi yaitu perihal es. Lalu pada pembelajaran 3, dalam kegiatan Ayo Membaca, siswa diminta melakukan percobaan tentang penguapan air gitu, dengan mengamati ibu menjemur baju terlebih dahulu sebelumnya. Nah, muatan IPS yang terintegrasi di sini adalah sosiologi, tergambar dari
atau membantu ibu cuci baju. Di situ kan hubungan sosial anak dan ibu kan harus baik gitu karena saling membantu. Lalu geografi karena menjelaskan gejala alam di bumi, yaitu perihal air dan penguapannya. Lalu pembelajaran 4 dalam kegiatan Ayo Membaca, muatan IPS yang terintegrasi adalah geografi karena menjelaskan gejala alam di bumi gitu ya, yaitu peristiwa mengembun dalam kehidupan. Lalu ada kegiatan Ayo Berdiskusi setelah melakukan percobaan Ayo Mengamati. Nah, lantai di kelas itu tuh menjadi basah gitu dan harus dibersihkan gitu ya. Di situ kan mereka berdiskusi terkait tugas setiap siswa dalam membersihkan lantai. Nah, dalam hal ini muatan IPS yang terintegrasi adalah sosiologi. Lalu pada pembelajaran 5 dalam kegiatan Ayo Membaca, muatan IPS yang terintegrasi adalah geografi karena menjelaskan gejala alam di bumi, yaitu perihal kapur barus dan peristiwa menyebelumnya. Lalu pada kegiatan Ayo Berdiskusi, muatan IPS yang terintegrasi adalah geografi. Nah, terus sosiologi, bagaimana manusia itu bersyukur pada Tuhan atas karunia-Nya gitu, tergambar dari pernyataan hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Seperti itu ya. Lalu juga ada sosiologi, tergambar dari pernyataan kerjasama bersama kelompokmu, dibutuhkan hubungan sosial dengan pembagian peran dan tugas untuk melakukan tugas tersebut. Lalu yang terakhir ada pembelajaran 6 dalam kegiatan Ayo Berlatih yang merupakan kegiatan pameran dan tugas yang akan dibuat. Nah, muatan IPS yang terintegrasi itu adalah sosiologi, tergambar pada pernyataan kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Nah, hubungan sosial atau interaksi siswa gitu dengan lainnya. Lalu psikologi, pada kegiatan Ayo Menulis setelah kegiatan pameran terdapat pernyataan bagaimana perasaanmu sekarang, jelas gitu ya, siswa dapat mengutarakan perasaannya terkait bagaimana pameran sebelumnya, apakah ia puas dengan pembagian tugas atau sebaliknya. Lalu ada sejarah pengalaman kegiatan pameran tersebut, itu siswa dituliskan gitu dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Terus juga terkait waktunya, jam segini mereka ngapain, jam ini juga ngapain gitu ya. Lalu selanjutnya adalah karakter yang dikembangkan. Nah, dalam subtema 3 ini saya menemukan banyak gitu ya dalam pembelajarannya itu karakter kritis yang dikembangkan. Seperti apa? Teman-teman dengar penjelasannya berikut ya. Nah, yang pertama adalah pada pembelajaran 1 itu kritis. Dengan membaca sebuah teks kontekstual, lalu dipaparkan sebuah pertanyaan, mengapa atau mengapa es krim bisa mencair? Maka siswa itu akan berpikir, iya ya gitu, kenapa gitu, dan mencoba mencari tahu jawabannya. Lalu bertanggung jawab. Tugas siswa diminta membawa peralatan untuk membuat es krim untuk kegiatan Ayo Mencoba nanti. Nah, lalu pada pembelajaran 2, karakter yang dikembangkan adalah bertanggung jawab gitu atas apa yang dilakukannya selama percobaan gitu ya. Apakah siswa sesuai dengan aturan seperti membawa alat, bahan dan prosesnya gitu yang dianjurkan atau tidak gitu. Lalu peka terhadap lingkungan dengan menyebutkan contoh perubahan wujud benda cair yang ada di kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekitar. Nah, lalu pada pembelajaran 3, karakter yang dikembangkan adalah peduli gitu ya, membantu ibu melakukan kegiatan, contohnya itu menjemur baju. Nah, lalu ada bertanggung jawab dan disiplin. Pada kegiatan Ayo Membaca, siswa harus membawa alat dan bahan serta mengikuti langkah percobaan yang berlaku. Lalu kritis, dengan melakukan kegiatan Ayo Mencoba, siswa diminta untuk membuat 3 pertanyaan dan jawabannya akan didapatkan saat mereka berdiskusi kelas. Nah, lalu pada pembelajaran 4, karakter yang dikembangkan adalah kritis. Pada kegiatan Ayo Mengamati, siswa diminta mengamati air es, lalu diberi pertanyaan gitu.
yang memerlukan jawaban berupa pendapat siswa gitu ya, lalu bertanggung jawab dan meningkatkan interaksi sosial dengan menjalankan peran dan tugas yang sudah ditentukan setelah melakukan kegiatan percobaan, yaitu tugas membersihkan kelas. Lalu pada pembelajaran 5, karakter yang dikembangkan adalah kritis. Setelah mempelajari peristiwa perubahan wujud benda di pembelajaran sebelumnya, siswa diminta berlatih menemukan pasangan kosakata dan jawaban yang tepat gitu. Lalu pada kegiatan ayo berdiskusi, untuk tugas ayo mencoba atau praktik, karakter siswa yang dikembangkan adalah bertanggung jawab, membagi peran dan tugas masing-masing siswa gitu di kelompok, lalu inovatif dalam memilih produk makanan atau minuman yang pembuatannya itu mengalami perubahan wujud benda. Dan terakhir pada pembelajaran 6, setelah melakukan kegiatan ayo mencoba atau praktik, lalu kan kelompok akan memamerkan hasilnya pada sebuah pameran. Nah, karakter yang dikembangkan ini adalah cakap dalam mempresentasikan hasil praktik sebelumnya gitu ya pada teman-teman kelas lain yang mengunjungi pameran. Lalu menghargai orang lain gitu ya, dengan berterima kasih kepada teman-teman kelas lain yang sudah mengunjungi pameran. Nah, bagus sekali ya gitu subtema 3 ini, karakter yang dikembangkannya tuh banyaknya tuh kritis, keren banget. Selanjutnya, subtema 4 mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, muatan konten IPS-nya. Pada pembelajaran 1, konten IPS yang dimuat adalah pada ranah geografi, psikologi, dan sosiologi. Nah, pada buku ini siswa belajar mengenai perubahan yang terjadi di alam sekitar serta proses-proses apa saja yang meliputinya. Selain itu juga, pada pembelajaran ini siswa diajarkan cara melipat kaos atau baju dengan kreatif. Pembelajaran dengan adanya interaksi sosial baik dengan guru maupun orang lain mewujudkan konten sosiologi. Dengan disajikannya konten geografi dengan menjelaskan bagaimana perubahan alam khususnya di sekitar kita dan menghasilkan suatu hal yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, yakni membuat garam. Di sini pula memunculkan tantangan yang diberikan kepada siswa agar bisa melipat kaos atau baju dengan kreatif melalui arahan gurunya. Ini psikis anak bekerja. Setiap pengajaran pada pembelajaran ini melakukan interaksi sosial dengan sesama manusia. Kemudian pembelajaran 2, konten IPS yang dimuat dalam pembelajaran 2 ini terdapat pada ranah sosiologi, psikologi, dan antropologi. Dengan melakukan interaksi, yakni bekerja sama dengan teman-teman, membuat gulali, bekerja sama untuk bersatu dengan keluarga, juga bermain sepak bola dengan teman-teman pada permainan estafet bola. Siswa juga dapat mengkritisi mengenai pembagian tugas dengan temannya, sehingga terlihat siswa mana yang dapat bekerja atau tidak dalam membuat gulali. Kemudian siswa diajak untuk berdiskusi dengan memecahkan masalah, yakni mencari tahu cara tercepat untuk menggiring bola. Hal tersebut mewujudkan konten sosial ranah psikologi. Ranah antropologi pada pembelajaran 2 ini berupa kebiasaan seperti cerita Edo yang membiasakan diri untuk merapikan tempat tidur di pagi hari, lalu menyiram bunga dan pohon di sore hari, dan mengulang pelajaran pada malam hari bersama orang tua. Selanjutnya, pembelajaran 3. Konten IPS yang dimuat dalam pembelajaran 3 ini terdapat pada ranah geografi, sosiologi, dan psikologi. Ranah geografi yang ditampilkan dengan penjelasan mengenai hubungan alam dan lingkungan kehidupan. Perubahan alam salah satunya pemanasan global dengan berbagai faktor penyebab baik secara alamiah atau faktor ulah manusia. Dengan materi pemanasan global, siswa diajak berdiskusi dengan temannya untuk memikirkan bila pemanasan global ini dibiarkan saja dengan memunculkan. Jadi siswa itu memunculkan solusi-solusi yang bisa dilakukannya. Seperti itu. Kemudian pembelajaran 4, konten IPS yang dimuat dalam pembelajaran IPS 4 ini terdapat pada ranah geografi, sosiologi, dan psikologi. Peristiwa alam yang sudah tidak asing lagi seperti embun dijelaskan pada pembelajaran ini. Siswa kemudian melakukan pengamatan mengenai embun di pagi hari yang ada di sekitar rumahnya.
Pembelajaran 4 juga menampilkan bagaimana bekerja sama dalam menjaga kebersihan sekolah. Meskipun sudah ada penjaga atau petugas kebersihan di sekolah, namun tetap semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan, termasuk siswa. Dalam kegiatan olahraga sepak bola pun, siswa diajarkan untuk bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Selanjutnya, pembelajaran 5. Konten IPS yang dimuat dalam pembelajaran ini terdapat pada ranah geografi, sosiologi, dan psikologi. Sesuai dengan subtema ini, yang banyak menjelaskan perubahan alam atau proses alam, salah satunya yaitu hujan. Siswa dikenalkan proses turunnya hujan, kemudian peristiwa apa yang sering terjadi ketika turun hujan di saat berada di sekolah. Siswa juga diajak untuk menyikapi sikap seperti apa yang harus dimunculkan pada saat ada teman yang terjatuh. Siswa juga belajar menuliskan pengalaman yang berkesan pada dirinya sendiri, juga pengalaman dari temannya, sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Kemudian pembelajaran ke-6, konten yang dimuat itu terdapat pada rumpun sosiologi dan psikologi. Nah, siswa mengamati desa Siti dengan menanamkan hidup rukun dan damai agar terciptanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Siswa juga dapat secara kritis memilih keadaan apa yang bisa mewujudkan persatuan. Karakter IPS yang dikembangkan pada subtema 4 yaitu sikap bersosialisasi antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa mengikuti instruksi guru. Karakter kreatif juga dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melipat kaos atau baju yang unik. Siswa juga dikembangkan karakter cinta alam dengan menggunakan hasil alam untuk keperluan hidup. Kemudian ada karakter bekerja sama, baik itu dengan teman, keluarga, dan orang lainnya. Juga ada karakter disiplin yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada karakter peka terhadap masalah di lingkungan, sehingga siswa itu dapat memberikan solusi untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, bekerja sama juga di lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah. Kemudian karakter yang dikembangkan lagi ada berpikir kritis dalam mengurutkan proses terjadinya hujan. Kemudian ada sikap tolong-menolong, terkhusus saat teman membutuhkan pertolongan harus dikembangkan. Konten IPS yang dikembangkan di subtema ini. Dan yang terakhir ada karakter hidup rukun dengan warga di sekitar rumah, merupakan tujuan dari pembelajaran dari tema 3 kelas 3 subtema 4. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.